Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Karena pada sore hari ini kita dapat berkumpul, hadir di ruangan kuliah ini, di kelas ini, yaitu dengan mata kuliah pengantar hukum perdata atau hukum perdata ya. Di mana di pertemuan kita pada sore hari ini adalah pertemuan kita yang pertama, di mana Ibu akan menyampaikan kontrak perkuliahan kita, ke depannya seperti apa, metode pengajarannya Ibu seperti apa, tingkat kehadiran, penilaian tingkat kehadiran kalian, bagaimana kalian jam masuk kalian, dan bagaimana teknik Ibu mengajar ya. Yang saya tanyakan terlebih dahulu, apakah hari ini kalian dalam kondisi sehat semua? Iya. Apakah kalian kenal dengan Ibu? Ya, terlebih dahulu sebelum kita mulai perkuliahan ini, Ibu akan memperkenalkan diri dulu ya. Namanya Ibu Hermawati, Hermawati SHMH. Ibu latar belakangnya S1 dan S2 di Fakultas Hukum Universitas Mataram. Lulus S1 dan S2 di sana. Adapun kenapa Ibu tiba atau sampai atau kenapa Ibu bisa ngajar di STIS Darul Falah, itu karena semata-mata karena rezekinya Ibu. Selain Ibu mengajar di sini berapa tahun yang lalu, 12 tahun, Ibu mengabdi di salah satu universitas negeri, yaitu di Universitas Mataram. Selain Ibu kuliah di sana, Ibu juga mengabdi sebagai salah satu staf di Fakultas Hukum Universitas Mataram. Tapi di awal tahun 2024, Ibu memilih resign dari sana karena Ibu ingin mengabdikan diri Ibu di STIS Darul Falah. Karena cita-citanya Ibu ingin menjadi dosen. Kenapa Ibu ingin menjadi dosen? Karena Ibu ingin membagikan sedikit ilmu yang Ibu peroleh selama perkuliahan. Paling tidak mudahan ilmu yang Ibu dapatkan berkah untuk adik-adik mahasiswa yang menuntut ilmu di STIS Darul Falah. Mungkin ada yang ditanyakan lagi selain nama? Alamat saya di Desa Rembitan. Ibu asli Desa Kawu, Kecamatan Pujut, tapi menikah di Desa Rembitan, Dusun Teluk Bulan Daya ya. Siapa yang pernah ke Rembitan? Tidak pernah. Yang tahu Kuta? Tahu ya, Kuta Mandalika. Ya, sirkuit Mandalika, arah ke sana rumahnya Ibu di sana. Baik, mungkin hanya itu pengantar dari Ibu. Sekarang Ibu akan lanjut ke materi. Sebelum ke materi pengantar hukum perdata, marilah kita memulai perkuliahan ini dengan sama-sama melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada sore hari ini, Ibu tidak akan berpanjang kalam, mungkin Ibu hanya akan menyampaikan titik berat atau garis besar pengantar hukum perdata atau hukum perdata, materi-materi hukum perdata, di mana di mata kuliah yang Ibu pegang salah satunya adalah hukum perdata karena backgroundnya Ibu S1-nya jurusan hukum perdata, S2-nya hukum bisnis. Jadinya di sini Ibu mengajarkan pengantar-pengantar ilmu hukum, materi-materi yang berkaitan dengan ilmu hukum. Dan alhamdulillah selama Ibu masuk di sini,
Ibu dipercayai untuk memegang mata kuliah hukum perdata. Sekiranya pernah nggak kalian mendengar terkait pelajaran hukum perdata? Belum pernah. Baik, di sini ya Ibu akan singgung, yaitu pengantar hukum perdata. Hukum perdata, hukum yang mengatur hubungan antar individu, yaitu hukum yang mengatur hubungan orang dengan orang lain, individu dengan individu yang lain. Hubungan keperdataan seseorang antara yang satu dengan yang lain. Itu yang diatur oleh hukum. Dalam arti contoh kecil, misalkan sekarang saya transaksi sama siapa namanya adik mahasiswa yang depan ini? Muhammad Nur. Ibu menjual barang. Contohnya ibu menjual apa kira-kira jadi contohnya, Dik? Es teh. Oh, menjual es teh. Terlalu sederhana itu kalau masalah es teh ya. Kira-kira apa yang ibu mau jual? Baju atau apa ya? Rumah kayaknya jangan. Mobil, tanah ya. Nah, hubungan jual beli itu, hubungan keperdataan yang akan kita lakukan itu antara saya, individu yang satu dengan individu yang lain, itu yang akan diatur oleh hukum. Yaitu hukum yang mana? Hukum yang berdasarkan kesepakatan. Apabila kita sepakat untuk melakukan transaksi jual beli, maka itu di dalamnya itu sudah ada hukum yang mengaturnya. Tanpa kita sadari, disadari atau tidak disadari, kita sudah terikat oleh hukum. Itu adalah salah satu yang dimaksud, yang diinginkan dalam materi hukum perdata yang dikaji gitu ya. Yang kedua, sejarah hukum perdata. Sejarah hukum perdata ada di hukum Romawi, di Eropa, dan pengaruh di Indonesia juga. Ruang lingkup hukum perdata yaitu ada hukum keluarga, hukum perjanjian, dan hukum harta benda. Hukum harta benda itu yaitu hukum kebendaan, yaitu benda bergerak maupun tidak bergerak. Itu yang diatur oleh hukum perdata. Hukum perjanjian, seperti yang saya berikan contoh tadi, kita melakukan perjanjian, kesepakatan antara kedua belah pihak, baik individu dengan individu, individu dengan orang banyak atau publik, itu juga diatur dalam keperdataan ya. Sumber-sumber hukum perdata. Sumber-sumber hukum perdata itu berasal dari salah satunya yaitu undang-undang. Undang-undang itu bersifat baku atau tidak baku? Iya. Kalau undang-undang berarti dia sudah ada ketentuan-ketentuan yang dilegalisasikan, yang disahkan oleh pengampu kebijakan dan sudah tertera dalam bentuk pasal maupun undang-undang. Selain itu jurisprudensi. Jurisprudensi itu yaitu putusan hakim. Dalam perkara-perkara perdata dapat dijadikan referensi oleh hakim-hakim lain untuk perkara serupa. Yang ketiga, doktrin. Doktrin itu yaitu pendapat ahli-ahli hukum terkait dengan masalah yang akan kita bahas di materi hukum perdata. Yang keempat yaitu adat. Adat itu adalah kebiasaan yang berlaku di suatu tempat, daerah, adat istiadat atau budaya yang berlaku di suatu tempat. Itu adalah hukum yang mengaturnya. Adat itu juga termasuk hukum. Karena
ketika ada hukum yang lebih tinggi, tapi di suatu tempat menggunakan hukum adat, maka manakah yang akan digunakan? Hukum adat, tapi tidak bertentangan dengan hukum yang lebih atas, yaitu undang-undang, seperti itu ya. Subjek hukum perdata yaitu orang dan badan hukum. Badan hukum itu dibentuk dan ada pun syarat-syaratnya. Kalau orang ya seperti kita ini ya. Objek hukum perdata seperti yang tadi Ibu jelaskan di awal, yaitu harta benda, perjanjian, hubungan keluarga, hak dan kewajiban. Asas-asas hukum perdata. Di dalam materi hukum perdata juga di situ akan kita tekankan, yaitu asas-asas hukum perdata, yaitu salah satunya yaitu asas legalitas, asas kebebasan berkontrak, seharusnya begitu ya tulisannya di sini, asas kepastian hukum dan asas keadilan. Ada juga dikenal juga asas kemanfaatan, karena tujuan hukum itu tercapainya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Tapi realitanya dalam suatu proses pasti ada saja salah satu yang tidak terpenuhi. Adil, kepastian hukum tidak tercapai. Sudah ada kepastian hukum, sudah ada undang-undang yang mengaturnya, kemanfaatannya yang tidak didapatkan. Tapi tujuan hukum yang sebenarnya itu ya semuanya terpenuhi gitu ya. Asas legalitas yaitu semua tindakan hukum yang berdasarkan hukum. Contoh kecilnya misalkan undang-undang hukum pidana. Tidak ada suatu hukuman bagi suatu perbuatan apabila tidak ada undang-undang yang mengaturnya. Misalkan saya mencuri, terus saya dihukum. Kita cari pasalnya, terus tidak ada undang-undang yang mengaturnya, maka kita tidak bisa dijerat oleh hukuman. Tapi pada dasarnya yang sebenarnya kan mencuri itu sudah ada pasalnya, maka akan dihukum sesuai dengan ketentuan pasal. Itulah asas legalitas ya. Asas kebebasan berkontrak. Yang dimaksud dengan asas kebebasan berkontrak di sini adalah pihak-pihak bebas menetapkan syarat-syarat perjanjian selama tidak bertentangan dengan hukum. Ya, contoh kecilnya tadi tetap kita berawal dari diskusi kita yang pertama, yaitu kita misalkan membuat perjanjian antara kedua belah pihak, kita sepakat. Misalkan sekarang kepada saudara Nur Wahyu, Nur Wahyu atau siapa ya, kita sepakat, Wahyu, saya pinjem motornya selama seminggu ya. Kalau ibu tidak kembalikan, nanti ibu akan membayar biaya sewa lah istilahnya sebesar 20.000. Kita sepakat. Itu akan menjadi perjanjian saya berdua dan itu boleh selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Asas keadilan. Penerapan hukum harus diperhatikan keadilan dan kepatutannya, yaitu adil menurut hukum dan adil menurut kita. Tapi yang perlu ditekankan yaitu adil menurut hukum. Mungkin hanya ini yang Ibu sampaikan untuk garis besarnya materi hukum perdata. Mungkin ada hal yang belum jelas yang ingin adik-adik tanyakan, silahkan bertanya. Sudah jelas? Ini materi garis-garis besar dari pengantar hukum perdata ya. Masih banyak yang akan kita bahas. Ini adalah sebagian kecil
atau garis besar intisari dari yang akan kita bahas di pengantar hukum perdata. Dan pengembangannya itu masih banyak karena nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Kalau memang tidak ada yang perlu ditanyakan untuk sore hari ini, kita cukupkan sampai di sini ya pertemuan hukum perdata ya. Terima kasih atas kehadiran adik-adik semua. Jangan lupa ngisi absen. Jangan lupa ngisi absen karena kehadiran kalian sangat penting. Karena kalau tidak memenuhi syarat minimal 75% kehadiran, maka nilai kalian akan kurang pastinya ya. Baik, kita tutup perkuliahan ini dengan sama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.